Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan mulai membicarakan mengenai mata kuliah perpindahan kalor. Nah, dalam sistem perpindahan kalor itu bisa dilakukan atau bisa terjadi secara konduksi. Ya, kemudian yang kedua adalah secara konveksi, kemudian yang ketiga adalah secara radiasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan mulai membicarakan permasalahan perpindahan kalor, yaitu tentang konduksi. Ya, tentang konduksi. Nah, seperti biasa pembahasan kita tentang mata kuliah perpindahan kalor konduksi ini kita mulai dengan bab pertama, yaitu tentang kontrak kuliah. Nah, pembahasan yang akan kita lakukan dalam bab satu ini yaitu kontrak kuliah tentang perpindahan kalor konduksi. Perpindahan kalor saya singkat menjadi pelor gitu ya. Yaitu yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, ya, kemudian materi apa saja yang akan kita pelajari di dalam pelor konduksi atau perpindahan kalor konduksi. Nah, tentu kemudian tentang referensi yang digunakan. Ya, referensi-referensi yang bisa nanti Anda baca. Selain menonton video ini, tentu Anda harus membaca referensi-referensi agar bisa lebih jelas. Ya, tuh. Nah, kemudian di dalam kontrak kuliah pembahasan yang kedua yaitu mengenai aturan-aturan yang harus disepakati. Ya. Dan kemudian tentu harus dipatuhi. Jadi itu pembahasan yang akan kita bahas di dalam kontrak kuliah bab 1 ini. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas itu adalah tujuan. Ya, mengenai tujuan kita belajar pelor konduksi ini. Ya. Nih. Adapun tujuannya itu adalah agar para mahasiswa ya dapat memahami dan menyelesaikan kasus perpindahan kalor ya secara konduksi, pelor secara konduksi, baik itu yang terjadi secara satu dimensi dan dua dimensi. Ya. Nah, kemudian apakah dalam kondisi tunak atau steady state ataupun tidak tunak atau unsteady state atau transient. Jadi itu garis besar yang akan kita pelajari ya. Nah, setelah kita mengetahui apa tujuan dari kita belajar tentang konduksi, nah, agar mencapai tujuan itu tentu harus dibekali dengan materi-materi yang akan menunjang tercapainya tujuan proses pembelajaran konduksi ini.
Nah, yang pertama itu seperti biasa, itu yang pertama itu bab 1 itu adalah mengenai kontrak kuliah. Ya, bab 1 mengenai kontrak kuliah. Nah, di dalam kontrak kuliah ini kita akan membahas yang pertama adalah tujuan, ya. Kemudian yang kedua adalah materinya, ya, materi apa yang akan diberikan. Kemudian yang ketiga adalah referensi-referensi yang digunakan. Nah, itulah yang akan kita bahas di dalam bab 1 kontrak kuliah. Nah, selanjutnya yaitu bab 2 yaitu mengenai pendahuluan. Ya, nah di dalam pendahuluan kita akan membahas tentang konsep dasar dari perpindahan kalor. Apa itu perpindahan kalor? Kemudian kenapa bisa terjadi perpindahan kalor dan sebagainya. Nah, ini kita akan bahas di dalam bab 2 pendahuluan. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita bahas itu adalah mengenai mekanisme perpindahan kalor. Seperti yang dibilang tadi bahwa perpindahan kalor itu terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, seperti apa mekanisme perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi? Jadi agar bisa membedakan bahwa perpindahan kalor itu bisa apakah terjadi secara konduksi atau konveksi atau radiasi. Ya, dengan bisanya menentukan mekanisme perpindahan kalor, maka tidak akan terjadi penggunaan persamaan yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang akan digunakan pada pelor konduksi ini. Ya, salah duanya adalah tentang steady state, kemudian tentang satu dimensi. Apa yang disebut dengan perpindahan kalor satu dimensi. Jadi itu mengenai bab 2 tentang pendahuluan. Nah, selanjutnya tentang bab 3 yaitu mengenai besaran dan satuan. Ya, besaran dan satuan. Nah, di dalam pembahasan besaran dan satuan itu ada yang namanya pembahasan mengenai besaran atau quantity. Apa itu besaran? Apa saja besaran tersebut, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai sistem satuan atau unit system, ya, unit system. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai bagaimana suatu besaran itu dikonversi, ya. Satuan dari besaran itu dikonversi dari unit sistem yang satu ke unit sistem yang lain. Jadi itu mengenai pembahasan bab 3 yaitu besaran dan satuan. Nah, selanjutnya itu kita sudah mulai belajar atau sudah mulai masuk tentang konduksi, tetapi masih pada dasar-dasarnya atau basicnya saja. Ya, itu akan kita bahas pada bab 4. Ya, bab 4. Oke, di dalam bab 4 kita akan belajar yang pertama itu adalah konsep dasar. Ya, konsep dasar mengenai konduksi. Ya, konsep dasar mengenai konduksi. Kemudian yang kedua itu adalah konduktivitas panas. Ya, kita mulai dikenalkan dengan koefisien yang namanya konduktivitas panas. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai persamaan dasar kekekalan energi untuk
konduksi. Jadi itu yang akan kita bahas pada bab 4. Ya, pada bab 4. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.